Ustadz, Ya, untuk memaknai tentang sepenggal ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu ya ayyuhalladzina berlaku, amanu. itu sholawat itu berlaku untuk Nur Muhammad sendiri atau untuk Muhammad bin Abdullah itu, Ustaz? Itu berlaku kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Opone imane duduk syariate imane. Maknanya apa sih? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Lek dimaknai secara kemanusiaan, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat pada Nabi. Ya kan? Kalau paham secara kemanusiaannya begitu. Hei ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hei para orang yang beriman, sholawatlah seperti Allah dan para malaikat itu kepada Nabi Muhammad agar kau selamat. Kan maknanya ngono, Pak. Ya kan? Secara makna yang sing tersurat. Berarti Allah, malaikat kalah derajatnya Nabi Muhammad, Pak. Ini betul. Iya. Ya kan? Koyok-koyok Muhammad ini jadi Tuhan, makanya dari itu selama ini Nabi Muhammad dipertuhankan tapi rakroso. Koyok-koyok sing ngei syafaat Nabi Muhammad, lek Nabi Muhammad lara ono uripe Allah, apa iso nyafaati? Sing iso nyafaati ki urip sing ono di Kanjeng Nabi Muhammad. Sing iso nyafaati kita siapa? Ya urip sing ono di diri kita. Yashfa'u indahu illa bi'izni. Syafaat itu hanya milik Allah bagi orang-orang yang diizini oleh Allah, ya kan? Nah, tak jelas saiki maknane. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah kan jeneng, Pak. Allah iku jeneng. Sing nguasai jeneng Allah ya uripe Allah. Malaikat ya jeneng. Sing nguasani malaikat ya uripe Allah. Muhammad ya jeneng. Sing nguasai Muhammad ya uripe Allah. Hei ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dadi ya kabeh kuwe orang-orang yang beriman koyok dene Nabi Muhammad. Yo iku dikuasai uripe Allah, dudu uripe menungsane, ya kan? Iku maksudnya orang-orang yang beriman iku mau. Imane seiman dengan Nabi Muhammad, iya enggak? Dudu imannya selama ini kita imani, iman kepada yang gaib. Ya, apa maknanya? Iman kepada yang tidak ada. Apa masuk akal itu? Aku beriman kepada mobil yang kupunya, tapi mobilnya ra ono, apa iso diimani sing barang ndak ono. Iman itu kepada yang ada. Ternyata kita selama ini kita iman kepada hawa nafsu iblis setan diri kita sendiri, tapi kita ndak percaya. Kita ndak terasa selama ini. Kita lebih mengimani diri kita daripada mengimani Allah, ya ndak? Bisa dipahami, Kang Mas? Bisa nggak ngantuk ya? Itu. Jadi maknanya sholawat iku yo iling terus yang pengerani bahwa urip lan rogo iki lo di dalam genggaman Allah. Nah Allah ya iku lo yang dimaksud sholawat itu. Ora usah maca mana wis, ora usah maca sholawat mana, meneng wae, enjoy saja. Yo iku lu salat, yo iku lu syahadat, yo iku lu poso haji. Sing atine ora nyekutokne Allah dengan diri manusianya. Jadi rukun Islam, rukun iman wis dadi ahad jerone alam semesta iki. Itu yang dimaksud haulahu linuriyahu min ayatina. Kabeh iku yo ayate Allah, ojo gumun. Monggo lanjut. Ngapunten Ustaz. Monggo. Nah, lek awak dhewe iki ngrasa ora urip, mung uripe Gusti Allah. Berarti kan ana sing ngrasa, tur ana sing dirasa. Kan yo sirik juga.
Lagi toh? Betul. Ngoten. Maknane sing Anda ucapkan tadi ono sing ngrasa, ono sing dirasa ya kan? Nggih. Syirik ya kan? Ketika dirimu yang ada di dalam dadamu sing ngrasakno awakmu, yo awakmu dhewe. Yo syirik lah. Ya ndak? Karena Anda yang merasakan, ya ndak? Enggak, kalau kita diri ini merasa tidak ada. Terus diri ini Nyatanya merasa ada, ya kan? Merasa tidak ada, nyatanya ada, ya kan? Kan main rasa tok niku. Rasa raono, ya kan? Ya, nggih. Nggih niku main rasa niku. Main rasa. Ya tergantung. Diri ini merasa tidak ada kecuali diadakan yang ada. Berarti kan ada yang merasa dan ada yang dirasa. Betul. Yang merasa dan yang dirasa ya bodoh wae. Maknane lek sing wujud sing menungsone sing ngrasakno yang dirasakan atau yang merasakan yo sik menungsane. Kari ngono tok Mas. Jadi maknane sing wujud sapa sih sing dadi Tuhan iki. Tapi bila Allah yang ada yang wujud menungsane wis gaib, ya rasane Allah. Rasa apa ya ndak sing salah. Ora syirik. Kenapa? Ya Allah dhewe. Tapi kalau manusia sing bermongso merasa ya syirik, rasa apa ae. Ya ndak ya Mas. Itu intine. Puncaknya di situ. Bisa dipahami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ica, mohon maaf baru bisa balas. Silakan Kang Ica. Izinkan saya perkenalkan diri dulu. Karena bilang tak kenal maka tak sayang. Saya dari kota Seribu Suluk Riau. Alhamdulillah. Pasir Pangarayan. Ini ngapunten. Setelahnya saya juga ingin menambah pengetahuan agar bisa bermanfaat dan bisa saya amalkan. Seperti itu gitu. Silakan Kang Mas. Tadi saya nyimak dari mulai zikir, wujud, terus sampai ke hari kiamat dan sampai sekarang tentang rasa. Seperti itu. Ini mohon maaf semuanya, istilahnya tidak ada dari saya ini. Jangan ada yang salah persepsi, jangan ada yang salah bahwasanya saya ingin mendebat, itu tidak. Karena prinsip saya seperti ini. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap ucapan yang baik, sekecil biji zarrah pun itu pasti akan dipertanggungjawabkan. Begitu sebaliknya. Jadi memang saya gemar sekali dengan kajian seperti ini. Cuman tadi ada sedikit mungkin entah saya yang gagal paham atau pembahasannya memang sampai di situ ganti tema lagi, terus ganti tema lagi atau gimana kurang tahu. Ya, cuman tadi perlunya diskusi ya kan Mas. Iya benar. Artinya begini, alangkah baiknya kan kalau satu materi tadi diulas terus sampai benar-benar mungkin, kan banyak nih yang awam nih yang seperti saya lah contohnya, biar agar lebih memahami makna dari satu materi tersebut seperti zikir kan seperti itu. Ini Mas Eca ya? Ya. Kalau tentang zikir tadi, kita kembali ke zikir. Apakah ada bedanya zikir orang yang mencari pahala dengan zikir orang yang bermakrifat? Pertanyaannya apa Kang Mas?
Ya itu pertanyaannya. Apakah ada perbedaan Perbedaan. antara Ada. yang berzikir? Perbedaannya pasti ada, tapi yang tahu masing-masing diri manusianya. Kita tidak bisa menunjuk manusia yang lain. Kenapa? Karena ku anfusakum, selamatkanlah dirimu. Diri kita dahulu yang diselamatkan, maknanya hanya kita yang tahu ini iki akunya Allah apa akunya manusia. Bila akunya manusia pasti banyak permintaan. Tapi kalau akunya Allah, manusianya sudah rela itu apa yang diputuskan oleh Tuhannya. Hanya manusianya sendiri-sendiri yang bisa memahami, Kang Mas. Jadi yang terpenting kan ini namanya kaji diri. Yang dikajikan diri kita sendiri, ya enggak, Kang Mas? Ya betul. Ya lanjut. Ya kan, ini sharing ya, Ustaz. Iya sharing, lanjut. Kalau menurut saya, apakah ada perbedaannya? Sebetulnya memang kalau dilihat dari segi dohiriyah memang nggak ada perbedaannya. Tapi kalau Betul. kita amati bahwa dikir makrifat itu adalah di tangga yang lebih atas, dan dikir untuk mendapatkan pahala itu di tangga yang lebih bawah. Iya. Menurut tahapannya. Iya, kalau menurut aku begitu saja. Ya lanjut Bu Syarifah mungkin pendapatnya, ayo gantian. Oh, gini Pak Eca ya. Tadi kata Bapak perbedaan zikir manusia dan perbedaan zikir kepada Allah. Enggak, Itu tadi. perbedaan zikirnya orang yang mencari pahala dengan zikirnya orang yang bermakrifat. Oh, gini. Seandainya saya ini kan mau berzikir untuk berpahala. Yang saya tuju itu untuk berpahala itu saya belum kenal. Di mana itu pahala ditempatkan, diterima di mana. Saya sebut-sebut terus namanya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Siapa subhanallah itu kepada siapa aku sampaikan. Padahal yang mengucapkan subhanallah itu aku. Berarti manusia aku yang mengucapkan subhanallah. Kayak mana mau sampai kepada Allah? Sementara Allahnya aku. Gitu Pak. Tapi kalau wujud kita ini udah kita kembalikan kepada Allah. Udah kita relakan yang wujud ini Allah. Pasti diterimanya. Gitu. Karena kan yang mengucap dia. Yang membangunkan dia. Yang menidurkan dia. Tapi bagi yang paham gitu. Jadi kan yang berzikir pun dia, yang menyolatkan pun dia. Kok kita seolah-olah mengharapkan pahala biar ditempatkan yang sebaik-baiknya. Bukan gitu yang berzikir mengharapkan pahala itu. Kita kenal dulu siapa diri kita yang sebenarnya. Gitu Pak. Lanjut saudara-saudara. Bunda Yasmin, kalau digali lebih dalam kan orang yang berzikir untuk makrifat itu kan sudah mentiadakan dirinya. Iya betul. Gimana mau minta pahala? Tapi betul. yang berzikir yang meminta pahala ini karena dia ini masih ditempati nafsu, karena nafsu itu betul. Iya, maunya kalau diiming-imingin pahala itu. Makanya kenali dirimu yang sebenarnya siapa gitu kan. Berarti kan intinya ada perbedaan kan seperti itu. Antara zikir orang yang mencari pahala dengan zikir orang yang bermakrifat. Beda Pak. Satu, saya bilang beda gini. Kalau yang mengharap pahala itu kita dicapekkan. Coba Bapak saya contohkan masuk torikot. Sehari itu Bapak disuruh tiap waktu berzikir 250. Subhanallah, subhanallah. Sampai 5 waktu itu berarti 750 ya Pak ya. Berarti pahalanya Bapak hitung-hitung terus itu udah banyak ya. Sebagai logikanya dulu kan, matematikanya kan.
Udah banyak itu pahala Bapak. Pahalanya itu di mana? Kita di mana gitu. Logikanya kita sadarkan dulu kemana kita arahkan zikir kita ini, untuk siapa gitu. Jangan kita mendengarkan dari ini, jangan dulu gitu. Kita renungkan dulu siapa kita yang sebenarnya. Siapa Tuhan kita yang hidup siapa gitu Pak. Sadarkan dulu diri kita siapa gitu. Kalau udah tiada diri Bapak, pasti Bapak mengenal Tuhan Bapak. Kayak mana kita mau berzikir yang kita tuju nggak kenal? Ibaratnya kita ngirim surat. Saya kirim paket JNT. Pada siapa? Nggak ada tujuannya. Kan nggak nyampe-nyampe paket Bapak. Nggak ada tujuannya kok. Cuma Bapak tulis aja nama Bapak. Tujuannya nggak ada. Jadi kan seolah-olah nggak sampai-sampai itu kiriman Bapak. Itu bedanya Pak. Zikir yang mengharapkan pahala ini. Makanya tadi dibilang Bapak Abdul Halim, kenalkanlah dulu diri kita yang sebenarnya. Baru kita mengenal Tuhan kita siapa yang sebenarnya Pak. Itu kalau menurut saya Pak. Maaf ya Pak kalau terlalu kasar ngomong saya. Enggak apa-apa. Artinya begini, kita kan mungkin dari rekan-rekan sering memberi masukan. Iya, kita kan saling Karena bicara baik-baik, bukan saling menyalahkan kan. Ya, betul. Saya pun nggak menyalahkan. Artinya begini. Iya. Saya juga memahami, memaklumi pendapat orang lain. Saya dulu hal yang gini Pak. Posisi saya dulu seperti Bapak juga ini, seperti Bapak juga pas. Dulu saya di tahun 2016 ikut Torikot di Suryalaya, Tasik. 2 tahun saya berzikir terus, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu teruslah selama 2 tahun. Akhirnya datanglah ibarat hati ngomong, capek ya. Yang zikir kaki saya pegal, kepala saya pegal, yang dirasa nggak ada. Ujung-ujungnya saya mencari guru tauhid di sini. Diterangkannya lah terus. Tapi saya nggak paham. Pernah dia bilang gini Pak ya, katanya gini, perbuatan baik dan buruk itu, perbuatan baik dari Tuhan katanya. Kalau perbuatan buruk dari manusia kata dia. Terus saya jawab, unjuk tangan saya. Maaf Pak Guru, saya bilang. Tadi Bapak bilang la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kenapa Bapak dari yang buruk itu manusia? Berarti manusia punya kuasa. Tapi dia jawab ke yang lain-lain supaya saya masih tambah bingung. Sementara aku ingin mencari siapa diri aku yang sebenar-benarnya. Habis itu saya ditunjuk Allah jari-jari ini mencari YouTube Uripe Allah. Itu saya belum jadi sahabat Uripe Allah gitu. Nyimak terus. Langsung nyambung nyata kajian Bapak Ustadz ini. Lama-lama terus. Tahun 2022 bulan 6 saya naik haji. Disitulah saya menyadari dari kajian Bapak ini semua. Di hotel saya putar-putar terus saya putar. Pulang saya dari Tanah Suci, bulan 12 saya mantap ikut di baiat dari Bapak ini. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, puji kepada Allah ya Pak ya. Sampai sekarang semua itu nggak disangka-sangka kalau Allah berkeinginan kepada hambanya. Itu Pak. Kalau yang itu sudah pasti, karena umi astajib lakum, seperti janji Allah itu pasti. Mohon saya mencegah.